Halo Sobat Yorse, apa kabar nih semua? Semoga baik-baik aja dan tetap semangat ya. Nah teman-teman, kita semua tahu nih kalau misalnya sosial media sekarang adalah suatu hal yang sangat penting. Sampai-sampai hampir semua personal, instansi pemerintahan, produk-produk dan lainnya punya Instagram. Karena apa? Karena Instagram atau media sosial lain seperti TikTok dan lainnya juga itu merupakan salah satu cara untuk membuat personal branding atau bahkan promosi. Nah, hari ini kita bakal belajar nih tentang social media as a media promotion. Dan tentunya kita ada salah satu narasumber yang juga oke banget untuk menyampaikan materi di hari ini. Itu ada Kak Alia Salsabila dari lingkaran.co. Halo Kak Alia. Halo Ap- Kak, Apa kabar nih Kak Alia? Sehat? alhamdulillah lagi sehat sih. Oke Ini deh, semoga sehat terus ya Kak ya. Nah, amin. kita mau tanya-tanya sedikit dulu kali ya sebelum dimulai. Kalau Kak Alia ini, menurut Kakak seberapa besar sih potensi media sosial saat ini untuk menjadi salah satu media promosi ya? Kalau ditanya antara skala 1 sampai 10 mungkin sih udah di 9 kali ya. Jadi kayaknya kalau misalnya pun kita mau pergi kemana atau kita mau beli barang apa, pasti kita harus ngecek sosial media dulu nggak sih? Awalnya pasti kayak jadi insting sendiri gitu loh, dan kayak kebiasaan itu lama-lama jadi salah satu yang nggak bisa lepas kalau misalnya kita mau beli sesuatu kali ya, mau kemana gitu-gitu. Jadi penting banget sih kayak udah di 9 mungkin ya. Oke. Nah, menurut Kakak media sosial apa sih yang berpotensi untuk melakukan promosi dan kira-kira alasannya apa nih, Kak? Kebetulan karena TikTok lagi growing banget ya, jadi salah satu apa ya, TikTok punya kesempatan yang besar banget, potensinya kayaknya belum terbatas sampai sekarang. Jadi apalagi kita bisa langsung beli barangnya langsung di TikTok. Jadi kayaknya kalau misalnya untuk bisnis, kayaknya TikTok bakal oke banget sih, gitu. Oke, bener nih. Biasanya ada klik ranjang kuning ya Betul. kalau main TikTok. Oke deh, sebelum kita mulai, Hiromi mau mengingatkan beberapa hal dulu nih buat Sobat Yorse yang udah join hari ini. Jadi buat teman-teman Sobat Yorse yang hari ini bergabung, jangan lupa untuk ikuti terus kelas ini karena pembagian presensi nantinya akan dibagikan oleh Yormi di akhir acara. Makanya jangan kemana-mana, stay tune terus ya. Dan juga buat teman-teman, jangan lupa buat update Instastory keseruan kita hari ini karena untuk ngeklaim e-sertifikatnya, teman-teman bisa banget buat bikin Instastory dan tag ke akun @yoursay_id dan juga lingkaran.co. Nanti kalau misalnya teman-teman udah bikin story-nya itu bisa buat ngeklaim e-sertifikatnya teman-teman. Dan buat teman-teman yang mau bertanya, silakan langsung tuliskan di kolom komentar. Nanti bakal kita bahas di akhir presentasi dari Kak Alia. Oke, teman-teman juga aku mau ngasih tahu di sini, mau nyalain kameranya silahkan. Biar kelas kita lebih interaktif dan nemenin aku dan juga Kak Alia di sini boleh banget buat nyalain kameranya. Biar nggak lama-lama, kita langsung aja kali ya buat sharing sessionnya nih sama Kak Alia. Mungkin bisa disilakan Kak untuk presentasinya boleh? Oke, thank you Kak Iromi. Sama. Oke, halo semuanya, siang. Aku terima kasih banget udah join di webinar Your Say hari ini. Dan siang-siang semoga semangatnya masih ada ya, habis makan siang gitu-gitu. Mungkin kita bakal masuk ke social media one-on-one sebagai social media as promotion. Boleh next? Oke, sebelumnya, kenalin aku Alia dari Lingkaran. Nah, sebenarnya Lingkaran itu apa sih? Jadi Lingkaran tuh bisa dibilang salah satu startup yang berfokus ke pendidikan kreatif dan, main major-nya sih kalau misalnya kita bisa bilang fokusnya lebih ke marketing, kemudian soal dunia kreatif, bisnis, dan juga, personal development. Jadi kalau misalnya
kakak-kakak di sini butuh suatu apa ya, personal development di berbagai bidang tadi, mungkin bisa cek Lingkaran. Nah, Lingkaran sendiri ada di seperti yang ada di slide, ada 20 kota dan udah terbangun lebih dari 6 tahun. Sekarang sih sebenarnya tepatnya udah 8 tahun ya. Dan udah kita udah sharing-sharing dengan berbagai mentor sampai 2000 jam kayak gitu. Mungkin boleh next. Nah, sebenarnya ini yang Lingkaran lakukan, yaitu motivation discovery, terus kemudian skills enhancement, sama character building, dan juga career engagement. Boleh next? Oke, dan aku sendiri adalah a work in progress kali ya. Jadi aku juga masih belajar, dan kalau misalnya di sini kita boleh banget sharing-sharing nantinya. Terus aku juga lulusan HI sebenarnya, tapi udah nyolek-nyolek nyemplung di marketing itu dari 2018. Terus juga semuanya fokusnya lebih bikin ke konten organik dan juga pernah manage paid ads. Lalu aku juga pernah bekerja dengan berbagai KOL dari mega sampai nano KOL. Kemudian kalau misalnya kalian tahu ada push notification misalnya dari berbagai marketplace dan e-commerce, aku juga pernah nulis. Dan sebenarnya sekarang juga baru standing MCT. Kalau misalnya ada K-popers atau si Jenny di sini mungkin bisa boleh chat kali ya. Terus sekarang sih juga masih delivering content soal tadi marketing, bisnis, career, dan lain-lainnya lewat Instagramnya lingkaran.co. Mungkin kalau misalnya mau kenal lebih lanjut bisa cek website aku di situ kali ya. Mungkin mulai next. Oke, mungkin nggak usah lama-lama lagi. Jadi kalau misalnya apa aja sih yang bakal aku ngomongin hari ini, ada 5 poin, yaitu kenapa sih Instagram sama TikTok yang jadi bahasan sekarang. Kalau misalnya tadi Kak Hiram itu udah mention soal kayak apa sih sosmed yang potensinya gede banget, dan aku jawab TikTok. Terus habis itu yang kedua, kita harus mengenal marketing objektif sama audiensnya dulu sebelum kita membuat dan mengatur sosmed kita untuk brand atau bisnis. Kemudian gimana sih cara bikin profile sosmed yang menarik, yang kelihatan legit, terus masuk ke content planning, dan apa aja sih yang harus kita ketahui sebelum kita boosting konten atau ngiklanin konten kita. Gitu. Boleh next? Oke, kalau misalnya tadi mention kenapa sih Instagram sama TikTok? Jadi kalau berdasarkan data sih, sebenarnya WhatsApp paling tinggi ya. Karena ya kita kalau chat, kita kalau misalnya berkomunikasi dengan orang-orang juga pasti pakai WhatsApp. Nah, ini WhatsApp paling tertinggi kalau di Indonesia, sampai 80% lebih. Kemudian menyusul Instagram, dan kemudian ada Facebook dan TikTok. Mungkin Facebook ini juga banyak misalnya dipakai sama Gen X sama Boomer. Kemudian kalau misalnya di Instagram mungkin fokusnya banyak ya, misalnya Gen Z dan millennials. Terus untuk di TikTok sekarang lagi growing banget. Jadi no wonder kalau misalnya dia udah masuk ke ranking 5 dari sebelumnya. Kalau dicek sih, kalau di report sebelumnya nggak sampai di ranking 5 gitu. Nah, untuk datanya ini banyak banget bisa diakses di datareportal.com. Itu bisa kita tahu juga behavior orang-orang yang di sosmed kayak gimana, itu bisa dicek di situ langsung. Terus seperti aku bilang tadi, TikTok tuh potensinya banyak banget, di mana orang-orang bisa live TikTok berjam-jam dan menghasilkan uang, let's say, dari sana. Nah, live TikTok ini juga bisa banyak yang aku lihat sekarang live TikTok udah banyak dilakukan oleh brand-brand besar kayak gitu. Jadi untuk TikTok sebenarnya potensinya gede banget, dan dimana kita bisa langsung shopping lewat TikTok apalagi ya. Jadi kalau misalnya belum ada TikTok nih kayaknya, mungkin kayak start buat bikin kali ya, sambil membangun branding juga di TikTok kayak gitu. Mungkin boleh next. Nah, setelah kita tahu kalau misalnya Instagram sama TikTok tuh yang paling growing sekarang, nah kita pertama harus bikin akun bisnis dulu.
fungsinya apa? Buat kita bisa ngecek insights, misalnya ngecek followers berapa, satu konten ini udah nge-reach berapa orang sih, udah dilihat berapa banyak orang sih, kayak gitu. Terus di TikTok juga ada buat kita pilih sebagai bisnis. Kenapa harus akun bisnis? Karena itu tadi kita bisa ngecek insights, terus kita juga bakal ada banyak fitur-fitur yang bisa kita maksimalkan sebagai pemilik bisnis kayak gitu. Dan apalagi untuk promosi. Nah, kalau misalnya brand sering nge-private account sih kayaknya um, gak disarankan dulu karena kita jadi nggak bisa ngecek konten kita tuh udah bekerja apa belum sih. Minimal konten ini jadi penting banget buat kita bisa tahu apakah sebenarnya konten kita ini sejalan nggak sih sama marketing objektif atau goals kita. Nah, untuk menentukan marketing objektif sih bisa diturunkan di medsos. Nah, ini salah 4 dari berbagai marketing objektif yang di luar sana, banyak banget. Nah, kalau misalnya kita mau fokus di awareness misalnya, kayak aku mau membangun brandku diketahui lebih banyak orang. Nah, ini biasanya tiga hmm, salah tiga yang bisa kita ketahui adalah lewat followers, share, sama reach. Kalau misalnya number of followers, share, sama reach-nya besar, kemungkinan banyak orang yang udah aware sama konten kita. Kayak gitu. Begitu dengan engagement, yang bisa dilihat dari komen, like, dan mention. Terus conversion juga, yang lo bilang tadi mungkin bisa diklik, kalau misalnya di story bisa diklik link, atau kalau misalnya di TikTok bisa langsung nih beli di keranjang kuning, kayak gitu. Terus consumer ini bisa dibilang testimoni sama membership atau after sales, di mana kita nih ada testimoni yang kemudian diberikan ke kita, terus habis itu juga kita bisa nge-post itu jadi user generated content misalnya, kayak gitu. Oke, boleh next. Oke, untuk market objektifnya, gimana sih cara menentukan market objektif? Oke, mungkin kalau bisa aku bilang sih kita di sini semua karena satu alasan ya, mungkin bisa belajar atau sharing gitu-gitu. Nah, salah satunya adalah kalau misalnya mau bikin market objektif, kita bisa uh, membuat dengan framework SMART namanya. Nah, di mana kalau SMART ini S-nya dimulai dengan spesifik. Jadi kita harus tahu spesifik apa yang ingin kita achieve, apa yang ingin kita raih dengan promosi di media sosial. Misalnya, apakah mau fokus di awareness atau langsung ke sales, kayak gitu. Contohnya adalah, misalnya banyak orang yang tahu bisnisku, yaitu aku berarti fokusnya ke awareness, kayak gitu. Kemudian ada M, yang stands for measurable. Jadi bisa diukur dengan angka. Jadi kita nggak cuma bayangin aja, tapi ada ukuran atau ada ukuran yang bisa kita kira-kira bisa kita achieve kayak gitu. Jadi kalau misalnya harus ada angkanya ya biar kita bisa tahu kira-kira berapa banyak lagi sih yang harus kita kejar gitu. Contohnya misalnya aku aku pengen bikin bisnisku ini diketahui banyak orang. Nah, salah satu yang diturunkan adalah berarti aku mungkin bisa cari 5.000 followers baru gitu. Mungkin bisa next. Terus ada achievable, di mana achievable ini juga dibuat dengan realistis. 5.000 followers itu mungkin uh, gede atau kecil menurut teman-teman. Tapi kalau misalnya dilihat misalnya dengan data, oh bulan kemarin udah dapat 3.000 followers baru nih, berarti achievable dong. Kalau misalnya bulan ini aku set target misalnya 5.000 followers baru. Atau engagement rate udah naik 2%. Jadi kayak, oh bisa lah 5.000 followers baru, kayak gitu. Mungkin next. Nah, yang dua terakhir ada relevan, di mana sesuai sama plan juga, sesuai dengan grand plan kita secara jarak pendek atau jauh, kayak gitu. Bisa sesuaikan dengan plan-nya, misalnya, oh ya benar, kalau aku pengen followers baru ya, karena aku juga inginnya lari bakal banyak audiens baru juga. Kalau misalnya audiens baru banyak, berarti sama dengan konversi rate-nya bakal naik juga dong buat sales, kayak gitu. Nah, yang terakhir ada time based. Jadi rencana pasti selalu ada waktunya kan. Aku pengen berapa lama lagi sih buat
mencapai 5.000 followers ini, misalnya 3 bulan, kayak gitu. Jadi masih realistis tuh, kayak gitu sih. Boleh tap lagi? Nah, ada yang mau nyoba mungkin? Kalau nggak ada mungkin bisa next kali ya. Jadi, nah, kemudian setelah menentukan marketing objektif, tentunya kita bakal set audience dong. Nah, gimana sih cara targeting audience yang benar? Sebenarnya nggak ada yang benar atau yang salah ya, tapi ada satu tips mungkin dari aku, gimana kalau misalnya kita pengen apa ya, ingin memasarkan produk kita untuk semua orang tuh sebenarnya ada yang bilang kalau misalnya itu kurang efektif kayak gitu. Karena ada yang bilang if you target everyone, you target no one. Jadi kalau misalnya aku pengen jual produk aku ke semua orang kayak gitu, itu nggak bakal apa ya, nggak bakal efisien, nggak bakal efektif. Karena aku nggak tahu dong eh, rencana atau strategi aku ke depannya kayak gimana. Karena nggak kegambar juga target apa sih, audiens seperti apa sih yang pengen aku sasar kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya di ilustrasinya sih smart idea, kalau misalnya um, target everyone itu smarter, tapi kalau niche marketing atau audiens yang sempit, yang benar-benar spesifik, itu smartest kayak gitu. Jadi mungkin um, bisa dibilang niche marketing itu salah satu komponen penting kalau misalnya kita mau promosi gitu. Mungkin bisa tap lagi. Nah, ini bisa banyak banget di Google kalau misalnya masih kepo. Apa sih niche market itu? Apa sih maksudnya audiens yang sempit gitu-gitu bisa banget di Google. Nah, salah satunya kalau misalnya kita mau cari gimana cara cari niche market itu bisa reflect lagi ke brand kita. Kayak apa sih passion kita selama ini? Apa sih yang kita tertarik kayak gitu-gitu. Kemudian kita juga bisa identifikasi apa sih customers ini maunya apa dan apa sih masalah yang mereka alami kayak gitu. Terus bisa juga dengan riset kompetitor kayak gitu. Ini harus banget dilakukan biar kita tahu apa sih yang bisa membedakan kita, produk kita dengan produk kompetitor kayak gitu. Kemudian tentu define your niche sama profitability. Jadi kalau misalnya um, kita harus ngeset juga seperti apa sih orang audiens yang kita ingin sasar kayak gitu. Seperti apa orangnya ini juga harus spesifik. Misalnya jenis kelaminnya, umur, kemudian juga sama apa yang mereka suka nongkrong di mana, tinggalnya di mana, kebiasaan mereka tuh apa, hobinya apa, ini juga bisa jadi salah satu faktor yang bisa digunakan buat cari target market yang niche gitu. Terus tentunya tes produk sama service. Nah, boleh next. Nah, contohnya sendiri adalah misalnya kita nggak cuma nargetin K-popers aja. Wah, boleh banget. Oke, thank you. Jadi kita nggak cuma fokusin ke, yaudah K-popers aja yang kita sasar. Kadang-kadang bisa seperti itu kalau misalnya memang kita menjual, misalnya promosi K-pop album kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita buat merch gitu, mungkin bisa dispesifikin ke, ya kita fokusnya ke K-popers cewek nih, dan dia tuh artsy banget. Nah ini artsy itu juga bisa diturunin lagi, spesifik lagi kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita fokus ke audiens yang niche, itu juga kita bisa lebih punya USP. Kita bisa lebih punya apa sih yang membedakan kita dengan brand lain kayak gitu. Boleh next? Nah, profile legit tuh kayak gimana sih? Mungkin aku bisa nanya di teman-teman kali ya di sini. Kalau misalnya kita dihadapkan dengan dua profil ini, sebenarnya yang mana sih yang kira-kira bakal lebih kita tertarik kayak gitu, kayak apakah yang Kojinsco atau 2023 Jeans? Mungkin aku bisa lihat di chat kali ya. Oh, belum ada. Tapi kalau bisa dilihat sekilas sih tentunya yang lebih menarik adalah 2023 Jeans ya, profile. Nah, mungkin bisa di-tap lagi. Nah, di sini
kalau ada yang mau bedah boleh banget bisa di chat atau di unmute kali ya. Tapi kalau misalnya sekilas sih ada banyak banget perbedaan yang bisa kita bedakan ya, bisa kita lihat sekilas pun gitu. Mungkin bisa di-tap lagi. Nah, perbedaannya antara lain, nah ini banyak banget kan. Misalnya, jadi mereka tuh udah ngasih tahu USP atau niche-nya mereka dengan di display name. Misalnya, mereka fokus dengan lantang karena itu di display name bilang small sampai plus size. Jadi itu niche banget karena all sizes are welcome. Mereka mengkampanyekan um, all body positivity kali ya. Terus bisnis profilnya juga terlihat dengan adanya kategori di profile itu. Terus mereka juga masukin campaign-nya yaitu aku agak-agak kelihatan. Jadi ada campaign-nya di situ hashtag-nya yang forever your curve for every curve, sorry. Nah, for every curve ini berarti kan mereka memang mengkampanyekan body positivity. Mereka punya stance, mereka punya keberpihakan kayak gitu. Terus ada CTA di sini yang ngebilang get yours kayak gitu. Nah, bedanya dengan profil sebelah itu malah apa ya, bisa dilihat beda banget. Nggak ada CTA, cuma bilang we are open, sama cuman danishnya doang, customized paired denim jeans, dan profilnya di private. Jadi kayak kita nggak tahu kan, mereka tuh fokusnya kayak gimana, konten-kontennya seperti apa, kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalnya di 2023 jeans ada link yang bisa kita cek juga. Nah, habis itu highlight-nya juga helpful sama informatif yang bikin kita pengen klik kayak gitu. Kayak, wah ada tips nih, apa ya tipsnya? Mix and match. Oh, mereka ngasih tips mix and match nih, kayak gimana sih? Kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gini penting banget buat kita sebagai yang promosiin suatu produk buat fokus kayak gitu, diperhatiin. Karena hal-hal kecil kayak gini mungkin bisa membuat orang jadi pengen beli gitu. Padahal sebelumnya nggak ada ketertarikan, tapi karena mereka um, apa bisa plus size nih, mereka ada highlight buat yang helpful, mungkin kayak dari hal-hal kecil itu mungkin bisa ada decision yang bikin kita buat yaudah ini aja di sini kayak gitu. Terus, nah bisa dibilang di sini ada content pilarsnya juga kelihatan, nanti mungkin aku bahas lebih lanjut kali ya. Nah, kontennya kelihatan dan profilnya jadi kelihatan lebih legit. Jadi penting banget buat bikin profil yang langsung orang-orang tuh pengen ngecek kayak gitu. Mungkin boleh next. Nah, masuk ke fondasi sosmed. Nah, apalah sosmed tanpa konten kan, jadinya kan bakal kosong. Nah, ini aku kasih contoh ada di Instagram sama di TikTok. Ada sebenarnya 5 konten pilar yang selama ini mungkin kalau misalnya pernah dengar konten pilar itu apa sih? Kalau bisa dibilang sih, kalau konten pilar itu um, lebih fokus ke konten seperti apa yang ingin kita bawa, brand seperti apa yang ingin kita tunjukkan, kayak gitu-gitu. Nah, ini lewat konten pilar, yaitu ada 5 sendiri kalau misalnya. Ini juga versinya banyak banget, bisa dicari di Google, tapi yang aku bawa ada 5. Di antaranya, pertama di education, ini aku juga bawa kontennya lingkaran. Di educational content, misalnya kita, kalau di lingkaran sih emang education ya, jadi ya memang kontennya seperti ini gitu. Tapi kalau misalnya kalian punya produk baju misalnya kayak tadi itu yang 2023 jeans, nah itu bisa kasih education kayak gimana sih cara ngukur celana jeans yang benar kayak gitu-gitu. Terus entertainment ini emang pure buat have fun aja kayak gitu. Nah ini kalau misalnya di TikTok mungkin bisa pakai sound yang emang udah banyak dipakai kali ya, yang lagi tren. Jadi bakal ke-up juga video kita kayak gitu. Terus ada engagement, di mana di sini sih nggak kelihatan kayak engagement ya, tapi
kira-kira kita jadi pengen buat nge-like atau berinteraksi dengan kontennya. Karena aku tuh minyak angin apa sih sebenarnya kayak gitu misalnya. Tapi biasanya engagement ini kalau misalnya di brand-brand yang aku perhatiin itu biasanya bentuknya game kayak gitu. Jadi cari kata misalnya atau um, ada outfit apa ABC prefer yang mana kayak gitu. Terus habis itu community selalu luas sih pengertiannya. Tapi salah satunya mungkin bisa ke arah user generated content tadi seperti aku bilang, yaitu konten yang fokusnya itu dari user. Nah, itu bisa masuk ke community. Selain itu, community juga bisa kolaborasi, terus kolaborasi entah itu sama brand lain atau dengan banyak partner gitu. Itu termasuk ke community. Terus kemudian ada promosional. Nah, promosional ini memang lebih ke hard sell. Emang fokusnya tuh memang tujuan ke konversi atau ke sales kayak gitu sih. Mungkin bisa dicek nanti ya kalau misalnya um, sebenarnya kita kadang-kadang juga lebih banyak dari ini. Mungkin bisa dicek di Instagram brand sendiri. Apa sih content pillars yang aku pakai selama ini kayak gitu. Mungkin itu bisa di-define, bisa ditegesin, misalnya educational, entertainment gitu-gitu. Terus bisa dilihat juga kira-kira lebih mana sih yang works gitu. Oh, ternyata bukan entertainment nih yang selama ini yang insight-nya atau engagement-nya tinggi, tapi ternyata malah educational. Nah, itu bisa diperbanyak konten-konten educational-nya biar kalau misalnya fokusnya kita ke penambahan followers, oh ya berarti kita fokusnya ke bikin konten educational ini proporsinya lebih banyak dari yang lain, misalnya kayak gitu, kan fokusnya ke situ. Tapi kalau misalnya kita fokusnya lebih ke konversi, kayak yaudah kita jualan aja, mungkin bisa fokus ke promosional dulu kayak gitu. Tapi bisa dibilang banyak orang yang mikir ya udah jangan promosi terus lah, kita juga bisa ngasih gitu dengan kasih konten entertainment misalnya. Nah, kayak hal-hal kayak itu juga bisa disangkut pautin dengan konten sih. Dan kalau misalnya fokusnya ke engagement, tentu kita harus mengutamakan konten engagement kayak gitu. Kalau fokusnya lebih ke kolaborasi dan lain-lain, mungkin bisa masuk ke community. Karena kalau misalnya fokusnya tadi ke penambahan followers, mungkin konten-konten community ini memang harus diperbanyak misalnya. Kalau misalnya emang works, itu tadi kenapa insights tuh emang perlu secara berkala kita cek, kita lihat lagi untuk dievaluasi biar kita bisa menentukan plan ke depannya gitu. Oke, next. Nah, mungkin bisa kita lihat dulu video ini kali ya. You're promoting your content the wrong way, and today we're gonna fix that. Hey everyone, I'm Neil Patel. Today I'm gonna break down everything that you taught about content marketing promotion is wrong. Now before we get started, make sure you subscribe to this channel, and if you're on YouTube, click the alert notification. Question for you, how much time do you spend promoting your content every time you write a blog post? Let me know, is it 5 minutes, 30 minutes, 1 hour, 2 hours, 10 hours? Let me know in the comments below. I'm curious. Look, not every content piece is worth promoting. No matter how much cold outreach you do, if your intent is self-servicing, you're not going to get any of the free or paid promotion working well for you. I want you to focus on helping other creators' audience. You want to focus on their audience's pain points, their needs, their wants. And you want to solve the problem in a way that no one else did. You want to turn a written piece of content into data visualization piece. You want to turn a written content piece into video. In other words, you're doing something unique that can help their audience. Let me give you an example of this. Let's say Search Engine Land, which is a popular marketing site, they link to this stat post from Moz or from Ahrefs or SEMrush. If I turn that stat post into a really cool image that helps explain how SEO works and I send it to Search Engine Land, it helps their reader base. It helps them understand the stats better. They're much more likely to link out to it.
So when I do promotion from that aspect, it works out so much better than me just saying, hey, I wrote this piece of content. It's more detailed than my competitors. Please link to it. Well, yeah, it's more detailed than your competitors, but why should I link to it? What's the benefit for me? You have to figure out how to make it beneficial to the other audience. So for example, if you write more detailed content than your competition, and someone's linking to them, and there are articles on how to get more Facebook reach in 2021, and they're linked to it, like, hey, this is how you're going to improve your Facebook reach. Well, if 2022 is coming up and their algorithms change, or 2023 is coming up, or 2024 is coming up and their algorithm change, then you can talk about their updated algorithms in each one. Same with Google, and you can be like, look, here's what's working these days. Here's the type of content pieces that are working. Here's what's not. Here's an overview synopsis. Here's even a video that gives you an overview. And sending that to people who are linking to your competition, they're more likely to link to you because that benefits their reader base and gives them the latest and greatest. Also, I don't want you to use cold outreach templates. They just don't work. Use your own voice. Understand what works in your templates and adjust to your own personality, your own voice, etc. Promoting your own brand can be more powerful than also promoting your own content. So here's an example of that. You're probably like, Neil, what are you talking about? Promoting your own brand versus your content? See, in content marketing, everyone's like, oh, you got to promote your content. Well, a lot of times I did stuff like I did a Who is Neil Patel campaign. There was a ton of people who are popular all over the world on social media, and they promoted my name. For example, there was this buff dude who probably could bench press like 300 pounds. He put my name on his pecs, and he made him dance up and down on Instagram, posted it, caused a lot of people to get to know me. So now these people know I'm a marketer, and when they want marketing content, they go to me. Even though I'm not promoting a piece of content, it's helping me build an audience, which causes all my content to be more popular. And just posting your content on social media these days isn't enough. You need to tease people and try to negate their pain points. You need to lead with a teaser piece when you're trying to post on social media and have that call to action, so then that way people want to go to your website. So for example, when I post on social media, I'll start with a hook, such as, the way you're promoting content is all wrong. Do you want to know how to do it the new way? Well, here's the latest and greatest. You see how I use the hook? That causes people from social to be more likely to go to your website. And by telling people that, or even telling them to check out in-depth pieces on your website from your social channels, that can help a little bit, but it doesn't work as well as that hook that I just mentioned. And you don't want to waste time trying to get the wrong brands to promote your content. If there's an audience mismatch, you're going to be wasting time. You don't want to focus only on the big brands. Go after smaller brands that are in your space. Even niche people don't have a big audience. Something's better than nothing. You want to focus on external content promotion opportunities that make sense, that allow you to build your own community, that allow you to nurture your community with content that only they have access to. For example, I may do a partnership with Entrepreneur, do a webinar, tell people about all the latest and greatest on my site, have a landing page for them, tell them about it, collect the email address so that way I can foster and nurture my own community. So if you need help building your own community or promoting your own content because you're not getting the traffic that you want every time you write a blog post, check out my ad agency, NP Digital. Or if you just have any questions on how to fix your promotion, leave a comment below. I'm here to help. If you enjoyed this video, like it, share it, tell people about it. Thank you for watching. You're promoting your content the wrong way, and today we're gonna fix that. Hey everyone, I'm Neil Patel. Today, Terima kasih. Nah, mungkin kalau bisa dilihat tadi dia menjelaskan dikit soal awal videonya tadi dia bilang you've making content the wrong way. Nah, itu masuk ke slide selanjutnya. Nah, ada beberapa takeaways yang bisa aku ambil dari video tadi oleh Neil Patel, di mana yang pertama bisa kita lihat ada fear marketing, di mana kalau misalnya lagi rame sebenarnya diomongin karena soal resesi gitu-gitu. Nah, itu juga termasuk ke fear marketing, tapi nggak perlu sesering itu. Jadi kayak misalnya kita pakai contoh studi kasus merch K-pop. Nah,
video marketingnya tuh bisa implisit, bisa diem-diem aja. Misalnya kalau jualan merch K-pop ya jangan gak usah bilang kayak merchmu tuh mengandung barang berbahaya gitu. Kayak apa bahan berbahayanya kayak gitu. Itu juga nggak usah sampai gitu aja. Mungkin bisa kalau tadi Neil Patel menjelaskan sih, dia bilang di captionnya kayak, ini nih 5 tips bikin email yang benar. Berarti selama ini bikin email salah dong. Nah itu somehow udah dibilang fear marketing, tapi lebih etis aja, lebih diem-diem gitu kesannya. Terus kita bisa highlight pain points juga. Pain point ini masalah yang audiens rasakan, tapi sebenarnya mereka tuh entah sadar atau enggak aja kayak gitu. Nah, tugas kita tentunya adalah dengan menyadarkan mereka kalau mereka butuh itu, mereka tuh punya masalah ini. Ataupun kalau misalnya mereka nggak punya, bisa kita buat kayak gitu. Nah, ini tujuannya sosmed sendiri sih. Kita bisa membuat agenda-agenda kayak gitu. Nah, apa sih yang mereka butuhkan atau apa sih yang mereka inginkan? Ini bisa kita bahas lewat konten-konten yang ada kayak gitu. Misalnya contohnya merch unik bahan alami non-sustainable, karena misalnya ada tren sustainability dan trennya ternyata orang-orang tuh misalnya nggak mau ada bahan plastik yang berbahaya kayak gitu. Mereka nggak mau punya mereka pengen hidup di life yang serene, yang diam. Nah itu mungkin kasusnya kayak gitu, bisa dibilang kita membuat masalah baru juga enggak, tapi kita bisa showcasing apa sih yang mereka butuhkan, apa sih yang mereka inginkan kayak gitu. Terus yang poin ketiga ada visual speak louder. Jadi bisa dibilang kalau manusia tuh memang makhluk visual kan, kita lebih suka ngelihat gambar daripada tulisan, kita lebih suka ngelihat buku cerita yang bergambar dulu daripada koran, let's say. Terus, nah itu kenapa di sosial media kalau misalnya kita bisa menunjukkan dengan foto atau video sih lebih better ya, apalagi dengan visual yang oke gitu. Nah, visual atau video apa sih yang oke biar kita bisa mencapai tujuan kita di sosmed. Nah, ini tuh bisa dilihat dengan tren yang ada kayak gimana. Kalau di Canva sih sebenarnya udah ikut tren ya. Dia tuh udah merekomendasikan misalnya desain-desain yang udah yang lagi ngetren emang. Nah, itu bisa dipakai. Nah, tapi biar beda sih bisa kita ubah-ubah sendiri kan. Nah, selain itu kita bisa juga lihat kompetitor lain, apa sih yang mereka lagi lakuin kayak gitu. Nah, itu juga bisa kita terapkan atau kita bikin yang beda, yang lebih wow tuh. Terus kita juga bisa lihat industri lain, nggak cuma kompetitor lain, apa sih yang lagi mereka lakukan. Jadi biar kita lebih one step ahead, tapi juga bisa lebih menarik buat banyak orang kayak gitu. Mungkin boleh next. Nah, mungkin aku jelasin dikit soal boost ads kali ya. Kalau misalnya, jadi ads ini salah satu fitur penting kali ya kalau misalnya bisa dibilang di sosial media buat kita nge-reach banyak orang lagi, buat kita dapet banyak hal yang kita inginkan misalnya. Nah, ada pro sama cons yang mungkin bisa kita lihat di sini kalau kita mau boosting ads, tapi balik lagi semuanya tergantung ke tujuan kita, ke objektifnya apa gitu. Kalau misalnya emang kita tujuannya naikin followers atau brand awareness sama konversi, ya memang butuh misalnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya belum butuh-butuh banget, awareness-nya masih perlu lama, bisa jangka waktunya lama, nah itu mungkin ads nggak terlalu dibutuhin kayak gitu. Nah, pro sama konsinya tentunya ads tuh bisa nge-reach lebih banyak orang karena ya memang itu tujuannya ads kan. Nah, tapi konsnya ya tentunya bayar kayak gitu. Terus plusnya juga lebih murah dari KOL karena KOL kan bisa ada yang kita kasih barangnya, tapi ada juga yang minta red card misalnya. Nah, ini Parts tuh emang lebih murah dari KOL, apalagi kalau misalnya kita set budgetnya dengan tepat kayak gitu.
Nah, quality-nya apa? Ini semua balik lagi ke tergantung strategi, budget. Kayak gimana sih yang kita set, audiens seperti apa, gitu-gitu. Terus, nah prosesnya, kalau misalnya ads itu ada pilihannya untuk milih automatic audience. Nah, automatic audience ini kadang lebih works daripada kita ngatur audience dan budget. Nah, ngatur audience sama budget sendiri ini kadang-kadang memang susah dan emang perlu banyak trial error terus karena memang formula apalagi algoritmanya Instagram atau TikTok kadang-kadang juga labil kan. Nah, ini juga jadi tantangan sendiri gitu. Nah, itu kenapa kadang-kadang automatic audience ini kadang lebih works. Kadang nge lebih banyak dengan budget yang dikit. Kadang-kadang kayak gitu. Nah, memang lagi trial error. Terus di situ yang keempat, ads ini mungkin bisa dipakai kalau ada campaign baru atau giveaway. Nah, ini balik lagi sih ke tujuan ads-nya tuh kita mau ngapain kayak gitu. Tapi cost-nya emang nggak semua konten ini works kalau bahkan setelah di-boost. Jadi emang harus dilihat dulu kira-kira apakah konten tertentu ini punya potensi nggak sih kalau buat di ads, apakah setelah itu bakal mendatangkan misalnya banyak awareness atau banyak followers baru atau bahkan ke sales gitu. Terus yang terakhir, konten yang bagus tuh bakal lebih bagus karena algoritmanya bakal lebih suka gitu ibaratnya. Algoritma bakal udah cinta sama konten kita, terus habis itu saat kita ads, oh malah lebih mulus lah kayak di jalan tol ibaratnya, kayak gitu. Nah, quotes-nya adalah, itu lagi balik ke semua, kalau nggak semua konten tuh bisa works setelah di-boost. Jadi takutnya nanti mau mubazir. Nah, ini bisa kita lihat dulu kalau misalnya konten mana sih yang kira-kira oke, itu bisa dilihat di insight Instagram. Kayak kira-kira konten ini nih reach-nya udah oke, version-nya oke, dan engagement-nya oke. Nah, ini bisa kita hitung lagi engagement rate-nya kayak gimana. Kalau misalnya memang tinggi berarti memang punya potensi buat kita boost dan dapetin hal menarik lainnya buat setelah di ads kayak gitu. Terus mungkin boleh next. Nah, mungkin itu dulu dari aku. Di sini ada yang mau sharing mungkin kayak ada yang punya megang brand sendiri atau jadi business owner. Ini mungkin kalau misalnya punya studi kasus yang menarik dan ingin sharing ke kita boleh banget. Nah, bisa banget nih teman-teman yang mau cerita, boleh dinyalain mic-nya atau bisa ketik di kolom komentar, kolom chat. Nanti bakal Hiromi bacain, terus kita bahas bareng-bareng ya Kak ya. Iya. Bisa banget nih teman-teman. Atau mungkin ada yang mau bertanya, boleh banget nih di kolom chat. Atau dari aku dulu kali ya Kak yang tanya, boleh? Boleh. Oke. Nah, Kak, menurut Kakak nih, kalau dibanding, kan ada dua nih yang tadi sempat disebutin Instagram sama TikTok. Kalau menurut Kak Alia sendiri, kira-kira mana yang lebih berpotensi gitu sebagai media promosi bisnis? Kalau aku boleh bilang tetap TikTok kali ya, karena trennya lagi banyak banget yang pakai TikTok, terus TikTok juga lagi growing, audiensnya juga lagi growing. Tapi kalau misalnya itu kita fokusin ke Gen Z kali ya, atau millennials mungkin bisa works gitu. Tapi kalau misalnya Instagram mungkin bisa ke yang target marketnya mungkin udah agak tua kali ya, karena mereka udah kebiasaan mungkin pakai Instagram daripada TikTok kayak gitu. Dan TikTok kan sekarang udah banyak banget yang masuk Reels juga ya. Jadi misalnya mama aku aja ngeliat TikTok tuh di Instagram kayak gitu. Nah, mungkin kayak bisa balik lagi ke objektifnya, audiens seperti apa yang ingin kita sasar. Dan tapi kalau misalnya dibandingin dua itu sih, kalau lagi pengen coba konten-konten yang masih lagi growing, kayaknya tetap ke TikTok kali ya, potensinya gede banget kayak gitu. Oke, berarti harus benar-benar tahu nih target audiensnya siapa sih, gitu kan ya Kak ya? Oke, ini ada pertanyaan, aku bakal bacain. Pertama ada pertanyaan dari Kak Eki Rofik. Izin bertanya Kak, apakah benar sekarang Instagram lebih ke video ya, foto jadi menurun? Gimana tuh Kak?
aku juga pernah dengar ini di Twitter kayak bulan lalu atau bulan ini ya. Kalau misalnya algoritma di Instagram itu memang lebih suka reels ya sekarang. Nah, tapi belum tentu juga sih. Itu kan algoritma Instagram dari yang aku bilang mungkin naik turun juga. Mereka masih moody, labil kayak gitu. Nah, mungkin emang kita harus selalu nyoba berbagai macam jenis konten kali ya. Jadi mungkin bisa aja video yang atau reels yang sekarang lagi works, tapi mungkin siapa tahu karena algoritmanya berubah, nanti foto yang lebih banyak mendatangkan engagement misalnya. Jadi memang lagi mungkin kayaknya algoritma tuh memang rada-rada ngeselin ya, kayak jadi salah satu yang yang dilema kita lah ya orang-orang sosmed ini. Nah, jadi mungkin kalau misalnya aku boleh nyaranin sih kita harus nyoba beragam jenis konten di Instagram. Jadi bisa dilihat lagi kira-kira konten mana sih yang works kayak gitu. Oke. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak ya. Boleh. Ini dari Kak Ilham Firdaus. Izin bertanya, Kak, kira-kira medsos kayak TikTok itu prospeknya bertahan berapa lama ya? Kalau TikTok sih, kalau misalnya aku boleh bilang, lagi growing banget karena pertama banyak brand yang pindahan ke sana dan banyak brand juga yang akhirnya fokusnya lebih ke TikTok walaupun kontennya dibedakan dengan Instagram, tapi tetap aja mereka fokusnya ke TikTok, apalagi dengan live dan segala macem fitur yang TikTok nih bisa punya kayak gitu. Jadi kalau bisa bilang sih TikTok kayak bisa lama ya kayak gitu, dan nggak ada salahnya kita coba platform lain dengan konten yang lagi tren di TikTok, biar kalau misalnya ada orang-orang yang ngecek TikTok, siapa tahu bakal lari juga ke Instagram kayak gitu. Oke, jadi bisa nih. Kalau teman-teman yang belum main TikTok bisa banget dicoba nih ya. Iya. Oke deh. Sih. Nah, ini pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Iwan Fadli. Izin bertanya, Kak, apakah untuk penggunaan filter, musik, atau hashtag bakal ngaruh ke jumlah audiens? Dan juga apa benar penggunaan hashtag kayak hashtag FYP dan sebagainya bakal mendongkrak jumlah audiens? Oh, di TikTok ya kalau ini kayaknya. Kayaknya kemungkinan bakal iya. Kalau misalnya dilihat misalnya kalau kita ngeklik satu filter kan bakalan ada filter lainnya yang ikut kedongkrak gitu ya ibaratnya. Nah, musik juga gitu. Musik apalagi kalau misalnya musik-musik yang baru tren kayak gitu, ini jangan sampai ketinggalan lah kayak gitu. Hashtag tuh juga penting banget. Nah, fun fact kalau misal nggak fun fact sih. Jadi FYI kalau misalnya mau cari keyword yang pas banget atau lagi ngetrend, mungkin bisa dicek di Google AdWords kayak gitu. Nah, itu penuh keyword-keyword yang lagi trending dan yang lagi orang-orang dicari. Nah, itu bisa dipakai buat hashtag di TikTok kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai hashtag itu, mungkin orang bisa ngelihat video kita kayak gitu. Mungkin bisa semoga membantu ya. Membantu kok. Berarti emang kita harus tahu nih kira-kira keyword apa sih yang lagi disukai gitu ya, Kak ya? Iya, pokoknya penting banget buat kita tahu tren yang sedang berlangsung ya. Jadi emang kerjaan kalau misalnya kita rebahan sambil buka sosmed itu sebenarnya ada diem-diem kerja nggak sih? Iya, bener-bener. Oke deh. Nah, di sini Hiromi mau ngingetin sekali lagi nih, buat jangan lupa bikin story dan juga tag Instagram @yoursay_id dan juga Instagramnya @lingkaran.co. Jadi di tag Instagram @yoursay_id dan juga Instagram @lingkaran.co ya teman-teman. Nanti Instastory itu bisa buat klaim e-sertifikat. Oke deh, ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Atau sambil nunggu aku lagi aja kali ya Kak yang bertanya. Kalau menurut Kakak nih, di Instagram itu kan ada Reels. Gimana sih caranya biar Reels kita itu banyak viewersnya gitu? Tricky ya. Ini sampai sekarang juga aku masih ngeformulasiin kali ya. Kayak gimana sih bikin Reels tuh jadi makin banyak itu yang nonton. Nah,
emang pertama trial error terus ya, kayak kita harus tahu kayak audiens kita tuh maunya kayak gimana. Kalau misalnya tadi mungkin bisa dicek lagi ke konten pilar kali ya, datanya dari insights tuh ternyata misalnya yang informatif nih, yang kayaknya, banyak, yang orang-orang suka. Nah, itu mungkin bisa coba reels yang kita ngasih tahu mereka, yang informatif, yang educational, kayak gitu. Nah, selain itu tentunya kita pakai musik atau filter yang lagi trending juga, kayak gitu. Terus kebayang sih kalau misalnya dibilang lagi banyak banget, pindah kalau misalnya bisa dibilang reel TikTok tuh, yang memulai suatu tren kali ya. Nah, kalau misalnya kita udah tahu di TikTok tuh lagi rame, tren A gitu, mungkin kita bisa langsung nerapin ke Instagram kayak gitu, tapi harus cepet banget. Emang kita harus ngejar-kejar sama waktu sih buat riding the wave dan buat dapetin viewers yang banyak. Kayak itu apakah menjawab? Oke. Nah itu, jadi sebenarnya nggak terlalu beda jauh sama TikTok ya Kak ya? Iya, kalau, selama ini kayak gitu kali ya. Oke deh, kita lanjut lagi. Ini tadi, Kak Eki bertanya lagi, masih nyambung ke pertanyaan mengenai TikTok sebelumnya. Ada tips tertentu nggak sih Kak, biar engagement konten kita jadi naik? Misal udah konten banyak, tapi tetap rendah engagement-nya, itu gimana ya? Engagement konten jadi naik ya. Mmm, Salah satu tips yang selama ini aku lakuin adalah setiap ada komen, kita harus cepet bales komennya. Karena Oh, iya, harus cepet, kayak jadi kita setelah nge-post konten, kerjaan kita nggak berakhir di situ. Kerjaan kita adalah ngelihat apakah konten kita works, dan kalau misalnya ada yang komen, kita harus cepet-cepetan, balesin komennya, kayak gitu. Berinteraksi dengan audiens di situ. Jadinya nanti, video kita juga bakal naik, dan kalau videonya naik, impression naik, tentu yang, ngasih engagement, ngasih like, dan komen juga bakal banyak kan, kayak gitu sih. Dan selain itu apalagi ya, kalau selain berinteraksi langsung dengan audiens, bisa kasih caption atau teks video di TikTok yang kira-kira buat orang tuh bakal komen, kayak gitu. Misalnya misalnya sih kebanyakan CTA-nya orang-orang kalau misalnya buat ngajak orang komen sih kayak, "Oh, kalian pernah ke sini belum?" Kayak gitu misalnya, "Oh, udah pernah nyoba makanan A belum?" Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tentu bikin orang-orang bakal, menjawab di komen, kayak gitu sih. oke. Ternyata kita harus tetap balesin komen nih teman-teman, biar Iya, ada engagement-nya gitu ya? betul. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Cindy Kartikasari. Halo Kak, aku konten creator baru di TikTok dan alhamdulillah sekarang ada beberapa yang mengajak kerjasama untuk membantu mempromosikan produknya. Yang mau saya tanyakan, gimana ya Kak cara mempertahankan viewers video kita supaya tetap banyak yang nonton? Terima kasih Kak. Mmm, by the way salut banget sama Kak Cindy Kartika ya, kreator baru dan udah diajakin kerja sama, itu keren banget sih. Kalau misalnya Bapak mempertahankan viewers sih mungkin tetap konsisten kali ya, kalau misalnya orang-orang bilang konsisten. Jadi, misalnya seminggu kita udah jadwalin setiap hari posting kayak gitu. Nah, jangan sampai kita bakal capek terus kayak, "Udah nggak usah posting," misalnya. Jadi kayak harus konsisten sih mungkin ya. Jadi aku pernah baca kalau misalnya TikTok tuh, memang lebih apa, menempatkan, memprioritaskan orang-orang yang konsisten ini di FYP misalnya, kayak gitu. Terus tentunya sih tadi ya, kayak yang aku bilang, mungkin bisa, selalu update dengan tren yang ada, biar kita juga bisa, mmm, nggak ketinggalan gitu, bisa engagement lebih banyak, kayak gitu sih. Mungkin Oke bisa deh, membantu menarik. kali ya. Kak Sidi mungkin bisa sharing juga kalau misalnya mau, biar sekalian yang lain tahu ada kasus real juga nih. Iya, boleh banget loh Kak Cindy, kalau misalnya mau sharing sama kita bisa dinyalain mic-nya atau boleh juga ketik di kolom komentar nih, Iya. kolom chat ya. Oke deh, gimana teman-teman, ada lagi yang mau bertanya? Atau aku lagi kali ya yang tanya, boleh kan? Oke. Nah, Kak, kalau misalnya di TikTok dan Reels itu sebenarnya kita boleh nggak sih Kak upload video yang sama beberapa kali gitu? Atau malah
upload video yang sampai beberapa kali itu ada pengaruhnya? Nah, ini menarik juga karena aku pernah baca kalau misalnya algoritma TikTok sama Instagram tuh entah kenapa bisa membaca, ngedetect kalau misalnya, oh ini pernah di-upload di Reels nih, nggak mau naikin misalnya kayak gitu sama TikTok. Tapi itu aku nggak tahu ya, itu kata orang-orang aja. Jadi selama ini kan ada yang ngomong gitu misalnya. Nah, kalau berapa kali ngupload yang sama sih mungkin bisa dicoba kali ya. Tapi kalau tips dari aku sih selama ini lingkaran baru nyoba buat membedakan konten di Instagram atau di Reels dengan di TikTok kayak gitu. Dan kita harus ngefokusin konten kayak gimana sih yang ada di Instagram sama di Reels gitu. Misalnya di TikTok tuh kebanyakan orang-orang kalau brand-brand itu promosinya lebih ke employer branding kayak gitu, buat nunjukin brand-nya tuh kayak gimana sih, kayak gitu-gitu. Jadi bisa resonate ke audiensnya. Kalau misalnya di Reels tuh lebih informatif misalnya kayak gitu. Nah, mungkin kayak hal-hal kayak gitu kali ya yang harus difokusin. Jadi kayak misalnya, oke, kita mendapat informasi kalau misalnya algoritma sama Reels tuh bisa ngedetect gitu. Tapi kan mungkin itu belum tentu benar ya. Karena waktu itu aku juga pernah nyoba nyamain video dengan di Instagram sama di TikTok. Ternyata sebenarnya performance-nya nggak begitu jelek gitu ya di TikTok. Nah, mungkin trial error tadi sih lagi-lagi, dan buat ngeformulasiin dan ngasih study case yang ini ternyata bisa kayak gitu buat pembelajaran ke depannya sih yang penting. Oke deh, menarik banget nih teman-teman. Dan mungkin aku mau kasih satu pertanyaan terakhir kali ya Kak ya. Boleh Nah, banget. gimana nih caranya supaya kita tuh bukan cuma views-nya doang yang naik, tapi followers-nya juga ikut naik nih? Karena kan kadang sebuah video tuh views-nya banyak, tapi ya followers-nya nggak naik juga gitu. Gimana nih Kak caranya biar followers-nya juga ikutan naik? Kalau merangkum dari jawaban-jawaban sebelumnya, bisa dibilang pertama mungkin konsisten kali ya. Kalau misalnya kita ngelihat profile yang sekali lihat video ada yang menarik nih, bisa kita cek profilnya. Ternyata kayak update-nya terakhir bulan lalu, kan itu jadi males buat follow ya. Jadi mungkin pertama mungkin harus dirutinin, terus habis itu dengan ikutan tren, dan juga mungkin bisa dilakukan adalah kolaborasi. Misalnya kita nge-stitch video orang, terus habis itu kita juga minta tolong orang yang kayaknya followersnya dia lebih banyak, dan kita sebagai brand bisa ngajak mereka buat kolaborasi gitu, daripada sekadar misalnya ngasih dia endorse. Daripada itu mungkin kita bisa ngajak kolaborasi kayak gitu. Jadi timbal baliknya pun bisa buat kita berdua gitu, dari buat KOL sama buat brand misalnya. Oke deh, berarti salah satu kuncinya konsisten ya Kak ya? Iya, sama kolaborasi sih. Sekarang kayaknya banyak banget yang brand-brand kolaborasi tuh bisa kita contoh kayak gitu. Oke deh, menarik banget nih. Jadi udah nggak berasa ya, kita udah 1 jam bareng-bareng sama Kak Alia dan sharing-sharing juga. Terus pertanyaan juga udah disampaikan. Jadi aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Kak Alia yang udah mau nemenin kita selama 1 jam ini. Makasih banyak Kak. Terima kasih banyak, Kak. Nah, tapi sebelum kita bener-bener berakhir nih, aku mau minta teman-teman, Sobat Yorsay di sini buat nyalain kamera dan kita foto bareng yuk. Jadi kita bisa mengabadikan momen ini nih bareng Kak Alia juga. Oke, jadi teman-teman boleh banget dinyalain kameranya, kita foto bersama. Yo, oke, udah mulai ada beberapa yang nyalain. Oke, yang lain masih ditunggu, silakan. Iya. Oke, udah siap teman-teman? Kak Alia sudah siap? Udah. Oke. Oke, kita mulai fotonya ya. Yormin sudah siap untuk capture? Sudah ya? Oke. Kita foto dulu. 1, 2, 3. Ya, oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, oke. Satu kali lagi ya terakhir teman-teman. 1, 2, 3.
Ya, oke deh. Terima kasih banyak ya Kak Alia, dan aku juga mau reminding nih buat teman-teman, jangan lupa buat isi presensi, nanti bakal dikirimin linknya sama Yormin, dan kita tunggu batas maksimalnya sampai jam 4 sore nanti waktu Indonesia Barat. Link absensinya bakal dikirim di chat Zoom, dan juga jangan lupa buat bikin Insta Story dan juga tag di 2 akun, yaitu @yoursay_id serta @lingkaran.co. Nah, nanti Instagram Story itu bakal jadi salah satu syarat untuk klaim e-sertifikat. Kemudian teman-teman juga terima kasih banyak sudah berpartisipasi di sini. Sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih banyak ya Kak Alia. Thank you so much sudah Terima kasih juga nonton. Kak Iromi, terima kasih juga teman-teman udah diramein webinarnya. Oke deh, jadi sampai di sini dulu. Terima kasih banyak, sampai jumpa.